syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya saudara semua sehat. Saya percaya saudara semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kepada saudara kebahagiaan di dalam Kristus. Untuk saudara boleh keluar melangkah dengan iman bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dimanapun saudara berada. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan, bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk berkat anugerah kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang menyerahkan
ibadah kami pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengambil alih, memberikan kepada kami tenaga, kekuatan, kemampuan, kuasa, otoritas dari surga untuk melakukan tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Berkati Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau beri tenaga, kekuatan, otoritas, kuasa dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia-Mu kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya saat ini ada sukacita yang besar bagi saudara sekalian semua. Dan kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita rayakan kebaikan Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Datanglah ke baiknya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih sungguh lagi, bangkitkan rohmu, naikkan pujian ini. Mari datang ke baitnya Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih sungguh lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Disiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita bersaat teduh sejenak, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan, pujian penyembahan kami bagi nama-Mu yang kudus. Dan kami rindu untuk menanti-nantikan hadirat kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak akan pernah lesu dan berjalan tidak akan pernah lelah. Dan demikianlah hati kami ya Tuhan yang menanti-nantikan hadirat kuasa-Mu untuk memulihkan setiap kami, untuk menyembuhkan setiap kami, untuk membebaskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal daripada-Mu ya Bapa. Oleh persembahan tubuh dan darah-Mu di atas kayu salib. Inilah pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur, dengan hati yang tertuju pada-Mu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari angkat suaramu, katakan. I say my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love, responding to
my feet. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Mari dengan segenap hati mengangkat pujian ini. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I could give. Oh, let this be a worship from my heart for you, my King. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. We worship you. We worship you. Mari puji dan sembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Hallelujah. We worship you. We set my eyes on you. We set my heart on you. Oh, Jesus. Glory to your name, oh God. Mari puji dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
kuasa atas hidup kami sampai selamanya. Haleluya. Bersyukur Tuhan, sebab roh-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, menyatakan roh-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan di dalam Engkau kami cakap untuk melakukan segala perkara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kasih-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yesus Kristus, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang tanpa syarat, yang telah berkorban bagi kami, menyerahkan
Yesus Kristus anak tunggal-Mu yang Kau kasihi. Kami berterima kasih karena sekarang karena iman kami adalah orang-orang yang dikasihi di dalam Kristus, orang-orang yang diberkati. Dan biarlah semua yang bersama-sama kami melalui fellowship online pada hari ini menerima anugerah-Mu, menerima berkat-Mu, menerima kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati. Roh Kudus urapi setiap kata, kalimat untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah kami semua mengenal Bapa yang adalah kasih dan mengenal Yesus Kristus. Dan kami semua berlimpah-limpah kasih karunia dan damai sejahtera. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Silahkan duduk. Buat yang dari tadi duduk, tetap duduk. Jangan berdiri. Dan berbahagialah, senyum kalau ada orang yang ada bersama-sama kamu. Tengok dia, senyum, dan katakan kamu orang yang berbahagia. Judul kita hari ini atau apa yang kita akan terima hari ini, bagaimana hidup bahagia dalam Kristus. Bagaimana hidup bahagia dalam Kristus. Karena banyak orang hari-hari ini berusaha atau mengusahakan kebahagiaan. Atau di dalam Kristus, percaya Yesus Kristus, tetapi sepertinya hidupnya kacau balau. Banyak penderitaan. Itu sebabnya kita mau memahami bagaimana kita hidup bahagia di dalam Kristus. Nah, kita akan baca dari Matius pada pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ini bagian daripada khotbah di bukit. Demikian firman-Nya, kita akan mendengar dengan sukacita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Bapa, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Bapa. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Bapa. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Jadi ada banyak hal yang luar biasa ditulis di dalam teks Matius ini. Semuanya tidak membahagiakan. Tapi karena judul kita bagaimana hidup bahagia, kita senyum dulu. Semua senyum yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan aku berbahagia. Dan memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tidak mudah untuk kita pahami. Karena bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita miskin. Kita lapar, haus. Tetapi ini sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri dan tentang apa yang akan dia kerjakan bagi kita. Kata berbahagialah di dalam Ulangan pada pasalnya yang ke-33 ayat 29 pertama kali disebut di seluruh Alkitab. Kata berbahagialah. Dan menggunakan kata esher yang mempunyai pengertian berbahagia karena diberkati. Kita akan baca ayatnya supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Karena Tuhan Yesus mau kamu dan saya berbahagia. Demikian perkataannya. Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu,
dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin, puji Tuhan. Kata berjejak di bukit-bukit mereka, bahasa ekonominya kekayaan mereka menjadi kekayaan kamu. Apa yang mereka miliki menjadi milik kamu. Dan ini berbicara diberkati oleh Tuhan karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Karena Tuhan adalah kejayaan, Tuhan adalah perisai. Jadi kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan sebenarnya bukan sesuatu yang sanggup kita kerjakan. Karena berbahagialah hai Israel karena Tuhan yang melakukan semuanya. Memberikan pengertian bahwa ini adalah kebahagiaan karena kita diberkati sebagai anugerah. Kita diberkati karena kita menerima apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ini adalah kata pertama, berbahagialah di seluruh Alkitab. Dan biarlah kita berbahagia. Karena Tuhan tidak suruh kita miskin. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa Dia menjadi miskin supaya kamu diberkati berkelimpahan. Karena Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Karena Dialah yang sanggup menghiburkan. Kata menghiburkan bagi orang yang berduka, berhubungan berduka karena kematian. Siapa yang bisa dihibur karena kematian? Dalam konteks perjanjian lama dan Tuhan Yesus mengajar pada khotbah di bukit, belum ada pemahaman Dia disalib mencurahkan darah memberi penebusan. Adalah gambaran bahwa orang-orang yang mati hanya dapat dihiburkan kalau yang mati dibangkitkan. Dan inilah yang akan Dia kerjakan karena Dia datang untuk mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Dan siapa yang mau mempunyai pemahaman orang yang lemah lembut hati yang mengalah, dia apa-apain, tidak menolak, tidak membela diri, memiliki bumi. Di dalam kenyataan yang memiliki bumi adalah orang-orang perkasa yang berkuasa atas orang lain. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa Dia yang berkuasa atas segala-galanya akan memberikan kepadaku warisan di dalam Dia. Karena Dialah yang mempunyai bumi. Supaya kita bisa melihat kebahagiaan yang sesungguhnya Tuhan maksudkan adalah kalau kamu memiliki Yesus. Kalau kamu memiliki Dia. Walaupun tidak ada amin dikatakan. Karena sesungguhnya memiliki Yesus adalah memiliki segala-galanya. Itu sebabnya biarlah kita menjadi percaya. Kalau kita ditanya bagaimana bisa hidup bahagia. Pertama, percayalah bahwa semua yang kau perlukan untuk bahagia ada di dalam Yesus. Dan Yesus sangat mengasihimu. Itu sebabnya secara praktis itu harus ditanam di dalam otak bawah sadar kita setiap pagi. Setiap pagi. Kita harus tanamkan sehingga otak kita secara otomatis refleks setiap pagi kita dalam posisi berbahagia. Kita dalam posisi diberkati. Karena kalaupun kita ada hal-hal yang diambil daripada kita, kita tidak akan pernah gentar, kita tidak pernah ragu. Karena kita tahu Tuhan punya banyak untuk memberkati kita. Bahkan kalau ada segala sesuatu yang menjadi tantangan kita, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita akan memahami nanti bagaimana kita bisa menang di dalam setiap tantangan. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang percaya. Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran itu hal-hal yang spiritual. Bagaimana kita bisa menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita setiap pagi harus baca Alkitab dulu? Sejujur-jujurnya kalaupun kita lakukan itu, dalam tahap-tahap tertentu kita tidak merasakan sesuatu yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Apalagi yang kalau kita baca udah kitab Tawarikh. Atau yang kita baca kitab yang isinya kitab bilangan. Kita hanya bisa berbahagia kalau kita diberkati. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjadi percaya. Bahkan penganiayaan di dalam kebenaran itu menunjukkan dirinya sendiri. Yang di dalam kebenarannya dia harus menanggung segala dosa. Supaya kita bisa melihat kata berbahagia ini adalah sesuatu yang Tuhan mau berikan buat kita. Karena kamu dan saya percaya. Supaya kita mengerti. Karena kalau bicara suci hati melihat Tuhan, melihat Bapa, siapa yang suci hatinya dapat melihat Bapa? Yesus sendiri. Jadi semua yang Yesus katakan berbahagialah, itu sebenarnya adalah apa yang akan Dia kerjakan bagi kita. Apa yang Dia sediakan bagi kita. Hanya di dalam Dia kita dihina, difitnah oleh karena kebenaran dan kita berbahagia. Hanya di dalam Dia, di dalam keadaan chaos kita membawa damai sejahtera. Hanya di dalam Dia walaupun kita lemah kita tahu. Kita kuat di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, katakan di dalam dirimu, aku adalah orang yang berbahagia. Karena aku ada di dalam Yesus Kristus. Katakan bersama saya, aku adalah orang yang berbahagia. Karena aku ada di dalam Yesus Kristus. Dan kamu dan saya tidak ada di dalam Yesus Kristus karena perbuatan.
Kamu dan saya ada di dalam Yesus Kristus hanya karena iman. Itu sebabnya bangun pagi, setiap pagi bangun katakan, aku adalah orang yang berbahagia. Karena aku ada di dalam Kristus. Aku ada di dalam kebenarannya, aku ada di dalam kekudusannya, aku ada di dalam kekuatannya, aku ada di dalam berkat-berkatnya yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus karena kebenaran ini. Yang kedua, kita akan baca di dalam Yakobus pada pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus pada pasal 1 ayat 12. Ini tentang bagaimana menghadapi tantangan. Dan bagaimana kita mengerti bahwa di dalam tantangan ada kebahagiaan. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Bapa kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Gambaran kehidupan kita sudah jelas digambarkan bagaimana Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dari tanah perbudakan harus lewat padang gurun. Dan padang gurun ini adalah perjalanan yang harus dijalani untuk sampai kepada tanah perjanjian. Jadi orang sebenarnya tidak bisa men-skip yang namanya pencobaan, melompati itu, tantangan, semua tanggung jawab, semua yang sepertinya beban, semua yang sepertinya keharusan yang harus dilakukan di dalam hidup yang membebani kita atau yang membuat kita menjadi berat. Tetapi teks ini aneh di dalam bahasa aslinya menggunakan kata hipomene yang mempunyai pengertian yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harus di dalam beberapa kata. Tapi orang yang mempunyai dasar pemikiran Yunani memahami ini. Karena ini berbicara tentang orang yang menjadi satu, tidak terpisahkan, tetapi posisinya selalu ada di belakang. Jadi kalau di depan saya ada sesuatu yang melindungi saya menjadi satu dengan dia yang melindungi saya dan posisi saya selalu ada di belakang. Kemanapun saya bergerak, saya ada di belakang. Itu sebabnya berbahagialah orang bisa bertahan. Kenapa? Karena dia mau kasih tahu dia bisa bertahan bukan karena dia yang kuat, bukan dia yang sanggup, tapi karena dia selalu ada di belakang. Dia selalu menjadi satu dengan dia yang menolong, dengan dia yang lebih kuat. Kalau pernah baca quotes-nya Albert Einstein, orang yang jenius canggih, dia bilang, kamu nggak bisa menyelesaikan masalah kamu dengan pola pikir yang sama di mana kamu meng-create masalah itu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pola pikir di mana kita ada di dalam masalah itu. Artinya kita butuh sesuatu yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah. Nah, Tuhan mengatakan berbahagialah karena di dalam setiap ada masalah, artinya itulah saatnya kamu rest. Di mana ada setiap tantangan itu saatnya kamu menggunakan sistem percayamu, belief system kita. Bahwa justru kita rest kepada kekuatan Tuhan, kita akan berhasil. Kita akan lolos. Kita akan sanggup melaluinya. Kita akan bisa memperoleh jalan keluar yang jauh lebih kreatif dari apa yang kita pikirkan. Kita bisa menerima mujizat melebihi batasan pikiran kita. Bahkan kita bisa dengan rendah hati membebaskan semua batasan-batasan yang kita buat tentang diri kita. Oh, aku cuman segini, aku cuman bisa ini, aku cuman bisa ini. Yang sebenarnya kita sedang ngumpet di dalam kesombongan kita. Yang karena tidak berani menembus kelemahan kita. Sehingga kita selalu mau hanya aman melakukan apa yang kita sanggup. Itu sebabnya Tuhan mau di dalam setiap tantangan kita rest karena pencobaan kita adalah bukan tentang tantangan itu. Tapi apakah kita percaya bahwa dia sanggup memberkati kita. Apakah kita percaya bahwa dengan rest, dengan percaya, dengan berserah, dengan bahasa yang sering dikatakan di dalam percakapan dengan mengandalkan Tuhan, kita menerima jalan keluar, perlindungan dan pertolongan. Itu sebabnya bagaimana kita bisa berbahagia. Yang kedua, di dalam setiap masalah kita, itulah saatnya kita rest. Dan itu harus dilatih di dalam alam bawah sadar, nih otak belakang. Harus didoktrin. Ketika ada masalah percaya Tuhan lebih kreatif, Tuhan lebih canggih, Tuhan lebih dahsyat.
Tuhan lebih hebat. Dan katakan, Tuhan, aku ada di dalam-Mu. Yesus memberi tubuh dan darahnya menjadi makanan dan pengampunan bagi kita setiap hari, yang memberikan kekuatan bagi kita di sorga. Kalau orang tidak melihat konsep kehidupan dunia sebagai pertarungan atau peperangan rohani, tidak bisa memahami kebenaran ini. Coba kita bayangkan kalau kita sedang ada di dalam peperangan dan kita ada di dalam suatu lembah bukit yang tidak bisa berlari, kemudian musuh kita yang lebih besar, lebih kuat dari kita tidak menyerang kita, tapi dia mengepung kita. Di dalam Alkitab banyak tuh. Bagaimana ditulis tentang pengepungan-pengepungan. Tujuannya pengepungan apa? Satu, mereka kehabisan makanan. Kehabisan makanan. Kedua, tujuannya pengepungan apa? Orang yang dikepung menyerah. Karena apa? Udah gak punya makanan. Kalau bicara padang gurun, yang dibunuh duluan binatang, kuda, unta dibunuh duluan supaya mereka nggak ngabisin air, habis itu dagingnya dimakan. Supaya kita memahami kenapa Tuhan katakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Di dalam pengepungan kehidupan kita di dunia ini, Dia setia memberikan kepada kita makanan dan minuman bagi kita dari Dia, supaya kita tetap kuat dan menang. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Jadi kita harus memahami konsep penulisan-penulisan ini. Karena ini ditulis dalam konteks padang gurun. Ini di konteks dalam peperangan. Supaya kita mengerti waktu Tuhan mengatakan pencobaan. Kemudian makanya coba kita lihat lagi Yakobus 1 ayat 12. Kita perhatikan. Karena langsung menuju kepada hidup yang kekal. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Bapa kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan kan bicara nanti, alam roh, nanti Tuhan Yesus datang. Padahal masalah kita sekarang gimana karir, bagaimana usaha, bagaimana bisnis, bagaimana pelayanan survive, bagaimana apa yang kita kerjakan bisa selesai. Tapi jangan salah, apa yang kita hadapi di dalam masalah-masalah yang kecil jika dibandingkan kepada kekekalan, Tuhan memperhitungkannya itu sebagai kebenaran yang memberkati kita di dalam kekekalan. Dengan bahasa yang lain, kalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati bangkit, memberikan kepada kita kabar baik kehidupannya, tubuh dan darahnya bagi kita, bersyukurlah. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, kita rest, kita percaya kepadanya. Yeremia menulis ayat yang sering dikutip, dan ayat ini luar biasa di Yeremia 17. Yeremia ini adalah nabi yang menulis kitab ratapan, kitab yang isinya meratap. Karena Yeremia adalah disebut weeping prophet, nabi yang menangis karena melihat kehancuran Israel. Dia melihat bagaimana Israel hancur, jadi dia sedih. Karena dia sebagai nabi, dia tahu janji Tuhan. Dia menulis begini, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ayat ini digenapi dalam hidup kamu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Katakan amin untuk hal itu. Ayo kita bersuka cita, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa berbahagia di dalam Kristus? Berbahagia di dalam Kristus ketika kamu dan saya menghadapi tantangan, itu saatnya mode rest di dalam jiwamu on. Rest. Bukan pasrah. Pasrah tanpa Kristus itu artinya kegagalan total. Tetapi berserah karena percaya Yesus Kristus itu adalah kegigihan. Itu adalah daya tahan. Tidak semua orang punya kekuatan. Hanya Roh Kudus yang bisa tolong kita. Itu sebabnya percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ketiga, kita akan baca Mazmur 68 dan kita akan tutup session ini di ayat ini dan biarlah kamu diberkati. Demikian firman-Nya. Mazmur 68 kita akan baca ayat 7. Bapa memberi tempat tinggal
kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Jadi dikatakan Bapa memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Katakan amin untuk itu. Kata berbahagia itu di dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata yang unik. Akan diperlihatkan di screen bagaimana teks King James yang ditulis abad 16 dan bagaimana American Standard Bible menerjemahkannya, New American Standard Bible menerjemahkannya. King James menjelaskannya dengan orang-orang dibawa keluar dengan tangan pakai rantai, chains. Tapi New American Standard menerjemahkannya dengan kata orang-orang dibawa keluar kepada prosperity, kemakmuran. Keren, yang satu rantai, yang satu kemakmuran. Katanya sama, kosara. Untuk kasih tahu apa? Karena memang tidak mungkin menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa sekarang kita. Karena mereka mempunyai kosakata yang lebih banyak. Sehingga satu kata mereka mempunyai pengertian yang begitu banyak. Ketika Alkitab diterjemahkan harus pilih salah satu yang mana mau dipakai. Kita melihat semuanya supaya kita bisa melihat sudut pandangnya yang sesungguhnya. Kita diikat, dibawa keluar sama Tuhan, tapi diikat. Tapi waktu diikat ini supaya makmur. Keren banget enggak? Kita diikat jadi hamba. Hamba tuh artinya nggak punya apa-apa. Tapi diikat tujuannya supaya punya semuanya. Itu yang Tuhan mau. Makanya kalau kamu pernah baca kitab Amsal, Amsal pada pasal 3 ayat 13, Amsal pasal 3 ayat 13, kita akan baca sampai ayat 17, demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Lanjutkan Pak. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Terus? Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17 bersama-sama. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 13 berbahagia. Ayat 17 bahagia. Kata dasarnya bahagia. Tapi di dalam bahasa Ibrani menulis bahagia yang berbeda. Berbahagia yang di ayat 13. Berbahagialah kalau kamu diberkati. Apa yang membuat kamu diberkati? Karena kamu memperoleh hikmat. Kemudian ayat 17 jalannya itu semua bahagia. Bahagia menggunakan kata noam yang artinya apa? Menerima kemurahan. Jadi Tuhan mau kasih tahu, kamu berbahagia karena kamu diberkati menerima kemurahan. Gue tadi di Alans itu macet banget, kok bisa ya gue lancar? Jalannya sama, beda-beda tipis waktunya. Kita lancar, dia macet. Di belakang kita ada kecelakaan rupanya, berhenti itu berjam-jam. Gitu. Gue ngantri gak dapat. Gue masuk, ada tuh semua barang, gue bisa dapat. Nah itu kemurahan. Tes, gagal, berhasil. Yang satu gagal dan tetap gagal. Kok lu bisa sih? Kesempatannya makin kecil lu makin diberkati. Itu namanya kemurahan. Bagi orang gak mungkin, bagi kaum mungkin. Itu namanya kemurahan. Diberkatilah orang yang menerima hikmat. Paulus menulis di dalam 1 Korintus 1, Bapa telah menjadikan Yesus menjadi hikmat bagi kita. Supaya kita hari ini bersyukur. Banyak orang tidak berbahagia karena tidak bersyukur. Banyak orang tidak berbahagia karena dia tidak mengenal Yesus. Dia percaya Yesus Tuhan, dia ada di dalam Yesus karena iman, tapi dia tidak mengenal siapa yang kepadanya dia berada di dalamnya. Banyak orang melihat masalah sebagai hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Karena masalah itu memang lebih besar daripada kemampuan kita. Tapi banyak orang yang percaya ketika masalah itu menjadi lebih besar daripada kemampuan kita, itu saatnya kita rest. Itu saatnya katakan, Tuhan, aku ada di dalam kebenaran, aku ada di dalam kekudusan, aku percaya semuanya akan menjadi baik.
Tuhan sanggup memberkati aku. Ada saatnya kita berjuang di depan dengan iman. Tapi ada saatnya karena iman kita tetap ada di belakang. Untuk percaya bahwa Tuhan sanggup dengan kreatif memberkati kita. Dan yang luar biasa Tuhan katakan, kau Sarah, kamu diikat supaya kamu masuk ke dalam kelimpahan. Kamu menjadi hamba justru supaya kamu menerima semua yang Tuhan punya. Kamu kehilangan segala-galanya bukan supaya miskin bangkrut, supaya kamu menerima semua yang kamu perlu tanpa susah payah. Kamu mencari kerajaan dan kebenarannya, supaya apa yang kau perlukan ditambahkan kepadamu dengan cuma-cuma. Semua karena anugerah, semua karena Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kalau kamu miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah kamu berduka cita, berbahagialah kalau kamu lemah lembut. Berbahagia kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia kalau kamu suci hatinya, berbahagia kalau kamu membawa damai. Berbahagia kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Kamu dicela, bahkan difitnahkan yang jahat. Karena Tuhan katakan semua itu tidak akan memiliki kekuatan dan kuasa apapun terhadap dirimu. Tetapi di dalam Yesus Kristus semua ini akan Dia ubah menjadi berkat. Hanya Yesus yang dapat merubah kutuk menjadi berkat. Diberkatilah kita semua, berbahagialah. Karena Dia sanggup merubah kehidupanmu di dalam Dia untuk masuk ke dalam kelimpahan. Itulah sebabnya kitab Roma katakan kamu sekarang menjadi hamba kebenaran. Diikat di dalam kebenaran. Dan di dalam kebenaran semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Kita akan baca beberapa ayat terakhir. Matius pada pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa Tuhan katakan berbahagia yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, yang membawa damai, yang dianiaya karena kebenaran, dicela, difitnahkan yang jahat. Karena ini adalah jalan untuk menjadi garam, jalan untuk menjadi terang. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah ini semua, tantangan ini semua, jalani dengan berbahagia. Karena kita tahu di depan kita ada kemuliaan yang baru. Tuhan akan angkat kita seperti terang yang ditaruh di atas untuk dilihat. Karena orang akan melihat apa yang ada di dalam kehidupanmu akan memuliakan Bapa. Karena di dalam kamu, di dalam saya ada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua, berbahagialah. Karena itulah sepatutnya kita hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti saja. Saya percaya kita semua orang-orang yang berbahagia, katakan amin. Kalau kamu hari ini merasa sedang miskin, tidak punya apa-apa, ada sukacita yang Tuhan berikan kepadamu. Karena Dia menjadi miskin supaya kamu dan saya menjadi kaya raya, bahkan menjadi pewaris, pemilik kerajaannya Bapa. Kalau kamu merasa hari ini diperlakukan tidak adil, difitnah, dianiaya, bahkan dituduhkan yang jahat kepadamu, hari ini Tuhan janji bahwa tanpa apapun, Dia katakan upahmu besar di sorga. Upah itu adalah hasil kerja. Tapi dikatakan kalau kamu dianiaya, difitnah, artinya orang yang melakukan perbuatan. Kita hanya diam dan percaya. Justru Tuhan kasih upah yang besar. Kalau kamu merasa harus mengalah, apa-apa harus mengalah, kayaknya tidak punya kekuatan. Hari ini kita menerima kasih-Nya yang besar dan jadilah percaya bahwa kepadamu akan diberi
kuasa yang besar, mewarisi bumi katanya. Dan biarlah sebagaimana Yesus yang memberi damai sejahtera bagi kita, kita juga selalu membawa damai sejahtera. Dan biarlah kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan di dalam kekudusan ini kita bisa melihat Bapa yang mengasihi kita. Dan imani di atas kayu salib, semua sudah selesai. Bersama-sama saya, Bapa, aku bersyukur karena di atas kayu salib semua sudah selesai. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan saja dengan sukacita, dengan iman. Boleh ikuti saya. Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih oleh pengorbananmu, oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Aku telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Kami semua telah disucikan, dikuduskan, menerima kemuliaan, bahkan menerima pendamaian, menerima jaminan keselamatan yang kekal. Bahkan bersyukur oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah yang tertumpah di atas kayu salib. Semua luka, semua sakit penyakit di dalam tubuh kami sudah disembuhkan. Mari bersama-sama dengan iman Bapa kami bersyukur, kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami menerima kemuliaan dan kuasa. Kami berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam segala keadaan. Kami rest menghadapi semua tantangan kehidupan kami. Kami percaya di dalam kebenaran-Mu, kami diikat di dalam kebenaran-Mu untuk hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, kami menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Jika ada minyak di tangan saudara, kita doa minyak ini dikuduskan. Dengan minyak ini kita diingatkan bahwa kita adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak yang dikasihi, umat pilihannya, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan percayalah di mana minyak ini ditaruh ada mujizat, ada kemuliaan, dan kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Kalau ada di antara saudara yang sakit, pegang di tempat yang sakit. Percaya hari ini Tuhan memberikan kesembuhan. Segala sakit penyakit dari kepala ke kaki pulih sembuh dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau merasa susah, miskin, kekurangan, biarlah hari ini ada berkat yang baru, kekuatan yang baru menghadapi semua tantangan. Dan Tuhan berikan semua yang kau perlukan tanpa syarat karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau menghadapi tantangan di dalam semua aspek kehidupanmu, percaya Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Ya Bapak, aku serahkan siapapun hari ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing kamu boleh berdoa secara pribadi. Dengarkan keluhan mereka, meteraikan setiap kata kalimat ucapan mereka. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mujizat tidak terbatas, mujizat tanpa syarat, mujizat tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan biarlah mereka sembuh, pulih dan diberkati. Karena segala kutuk kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, bahkan semua kekuatan dan kuasa kegelapan sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Genapi doa mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam Kristus, saudara dan saya bisa menerima kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya.
Kita bersyukur kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat, kita ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu ada menjaga, melindungi, menyertai kami. Bahkan Engkau Bapa yang memberkati kami berlimpah-limpah. Karena kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Kami mau datang memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda, agar pelayanan Grace of Christ semakin hari semakin diberkati, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, dan untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Roh Kudus urapi kami untuk memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan memberi. Haleluya. Amin. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Karena Roh Bapa ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari seperti dak menari. Untuk setiap persembahan yang diberikan, saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak.
Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.